Baik, selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan semuanya. Kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas UTS saya yang saya submit terkait dengan analisis kasus penyelenggaraan pajak yaitu Rafael Alun Trisambodo. Rekan, nama saya Samputu Putra Sotama, NIM 250 2010 20256 Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen untuk mata kuliah perpajakan. Nah, latar belakangnya adalah kasus ini melibatkan pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak dan terungkap dari gaya hidup mewah. Kemudian ditemukan gratifikasi yang tidak pencucian uang dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Nah, kenapa saya memilih kasus ini? Karena kasus ini sebenarnya menarik ya, teman-teman dan rekan-rekan. Karena kasus ini bukan berawal dari operasi tangkap tangan, bukan juga berasal dari eh, audit, bukan juga berasal dari BPK. Lucunya, kasus ini bermulai sebenarnya dari kekerasan remaja ya, bisa ke kasus penerimaan pajak dan lain-lainnya. Nyerempetnya banyak nih ya, kan. Kemudian kerangka teorinya adalah agency teori, di mana principal versus agent, stewardship teori, di tanggung jawab moral publik, tax moral, serta prinsip good governance. Nah, timeline kronologi kasusnya secara umum itu bahwa awal 2023 eh, menjadi sorotan publik di mana anak dari Rafael Alun ini sendiri terlibat kasus kenakalan remaja ya dengan kekasihnya. Kemudian karena tidak terima begitu akhirnya eh, anaknya ditetapkan sebagai sehingga anaknya melakukan kekerasan terhadap korban yang juga sesama remaja sehingga tersorotlah Rafael Alun ini sebagai ayah dari remaja sendiri. Nah, kemudian pada 24 Februari 2023, setelah dilakukan penyelidikan dan juga tekanan dari eh, auditor dan lain dan KPK juga, akhirnya Rafael Alun sendiri dicopot dari jabatannya sebagai kalau tidak salah kemarin itu sebagai kepala Subbagian umum ya atau bagian umum di KPP Jakarta, salah satu KPP di Jakarta. Kemudian pada 20 Maret 2023 ditetapkan sebagai tersangka, Agustus 2023 ditetapkan sebagai didakwa dan 8 Januari 2024 dilakukan vonis. Nah, permasalahan di sini adalah penyalahgunaan kewenangan pemeriksaan pajak, di mana kita tahu sendiri kalau pemeriksaan pajak atau Eselon 3 ini bisa dilakukan by system ya. Artinya tidak sepenuhnya dia menyalah sistem, tapi ada fraud di situ. Fraud itu lebih ke penyelewengan pajak ya, berarti bukan tidak melaporkan, tapi dia melaporkan cuma tidak dalam jumlah sebetulnya. Kemudian kelemahan dari verifikasi LHKPN, di mana kita tahu sendiri bahwa di sistem LHKPN sekarang itu tidak bisa terkoneksi dengan eh, aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti untuk merecord tanah ataupun kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Kemudian inefisiensi pengawasan SDM, di mana di sini bahwa kepatuhan internalnya sendiri pun juga kurang efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan itu sendiri. Dan adanya potensi hilangnya penerimaan negara dari fraud yang dilakukan. Dan juga kerusakan integritas sebuah institusi. Di sini di bahasannya adalah DJP itu sendiri. Nah, regulasi yang dilanggar yaitu ada tiga, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 1999 Jungto, UU nomor 3199 Jungto UU nomor 20 tahun 2001, kemudian Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang nomor 15, dan Undang-Undang ASN serta Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini adalah perbandingan penerimaan versus estimasi PPh yang hilang dari eh, kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun ya.
Di mana di sini total penerimaan ilegalnya sekitar 65 sampai 68 miliar, bisa kita lihat di grafiknya, dan estimasi PPh yang hilang sekitar 23 miliar, yaitu yang sudah ditetapkan ya info resminya. Nah, untuk analisis vonis dari pengadilannya sendiri adalah pidana selama penjara 14 tahun, denda 500 juta, uang pengganti sebesar 10,79 miliar, dan pemberian efek jera serta adanya terdapat selisih dengan tuntutan jaksa. Nah, di mana kita bisa lihat di sini bahwa eh, denda yang dijatuhkan serta uang pengganti yang dijatuhkan apabila ditotalkan belum bisa mengganti kerugian negara yang eh, hilang ya dari apa yang dilakukan oleh Rafael Alun sendiri, namun dikompensasikan dengan pidana penjara 14 tahun. Kasusnya di sini sudah pidana ya, teman-teman. Nah, rekomendasi reformasi sistemik yaitu adalah audit kekayaan yang proaktif. Proaktif di sini maksudkan bahwa adanya keharusan pegawai ataupun pejabat itu untuk mengupdate secara rutin harta kekayaannya sendiri. Kemudian ada whistleblower protection yang kuat, serta larangan konflik interest di keluarga inti tentunya. Di mana artinya harus memisahkan bagaimana profesionalitas kerja dengan keluarga. Kemudian rotasi jabatan dan pemisahan fungsi artinya di mana tidak ada pejabat ataupun sekelas eselon 3 yang terlalu lama berada di satu tempat ya untuk menghilangkan kejadian seperti ini serta integrasi big data dan AI. Nah, kesimpulannya bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan pengawasan dan konflik kepentingan di mana eh, kan dari operasi tangkap tangan ya sebenarnya ini kan mungkin lebih ke memang sudah jalan ya. Tidak juga ya. Ini karena kasusnya unik ini, bukan berawal dari kasus penggelapan, kasus korupsi dan lain sebagainya, tapi berawal dari kasus kenakalan remaja. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa moral pajak dan kepercayaan publik ini makin menurun ya, di mana publik itu semakin tidak percaya dengan eh, kinerja dari pegawai pajak yaitu DJP dalam hal ini. Kemudian perlu adanya reformasi struktural dan sistemik yang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan eh, agar tidak terjadinya penempatan suatu pegawai atau pejabat yang ditempatkan terlalu lama dalam suatu tempat ya. Serta harus dibangunnya kembali integritas sebagai fondasi sistem perbajakan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya terkait dengan tugas perpajakan ini. Kasus ini cukup menarik ya. Segala lagi saya tekankan karena bagaimana bu- bisa kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang sendiri itu tidak harus selalu maksud saya tidak harus selalu timbul dari upaya tangkap tangan ataupun dari eh, audit BPK atau audit KPK dan sebagainya. Bisa juga timbul dari kasus pidana yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan potensi kerugian negara dan pada akhirnya akan memicu kasus di mana terungkapnya eh, penyelewengan-penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi ini sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi, siang, malam teman-teman semua.